Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ira Safira, Prodi PAI dengan NIM 2209601269. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber ajaran Islam. Al-Quran, kehendak Rasul terhimpun sekarang dalam Al-Quran hadis, kehendak penguasa ulil amri, termaktum dalam kitab-kitab hasil karya orang yang memenuhi syarat karena mempunyai kekuasaan berupa ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ketaatan kepada ulul amri atau pemimpin sifatnya kondisional atau tidak mutlak karena betapa hebatnya ulul amri itu, ia tetap manusia yang memiliki kekurangan dan tidak dikultuskan. Dasar inilah mentaati ulul amri bersifat kondisional. Tentang fungsi sumber ajaran agama Islam. Setiap sumber hukum Islam memiliki fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. Dalam sumber hukum Islam yang telah disepakati ada 4, yakni terdiri dari Al-Quran hadis, ijma, qiyas, dan qiyas. Keempat dari sumber-sumber hukum Islam tersebut sudah sesuai dengan posisinya, di mana Al-Quran menempati posisi yang pertama karena Al-Quran sendiri berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian disusul oleh hadis Nabi, ijma, dan qiyas. Melalui keempat sumber hukum Islam itulah yang menjadi pedoman bagi umat Islam, seperti dikutip dari Al-Quran memiliki hubungan yang cukup erat dengan usul fikih, di mana dalam hal ini untuk menentukan dasar dari hukum Islam. Oleh karena itu, Al-Quran memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi umat Islam. Selanjutnya yaitu pengertian sumber ajaran agama Islam. Sumber hukum Islam adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jika kita telah ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum, ternyata ayat-ayat yang menunjukkan hukum-hukum yang agak terperinci hanyalah mengenai hukum ibadah dan hukum keluarga. Adapun hukum-hukum dalam arti luas seperti masalah kebendaan, ekonomi, perjanjian, kenegaraan, tata negara, dan hubungan internasional, pada umumnya hanya merupakan pedoman-pedoman dan garis besar penegasan Al-Quran terhadap Sunnah Rasul dalam beberapa ayat. Sunnah Rasul dapat menjadi perantara dan penjelas untuk dapat memahami ayat-ayat yang global tersebut. Rasulullah telah menjadi uswatun hasanah dalam melaksanakan ajaran Al-Quran hadis Mu'adz bin Jabal. Di sana dijelaskan bahwa hal-hal yang tidak terdapat secara jelas dalam nas, Al-Quran dan Sunnah. Hal ini menunjukkan pula bahwa dalam masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam nas secara terperinci menjadi bidang ijtihad yang sangat jelas. Yang terakhir yaitu pengertian Al-Quran. Mengenai pengertian Al-Quran ini cukup banyak dan berbeda dalam pengungkapannya. Ada yang menambahnya dengan keterangan membacanya menjadi ibadah, dan ada pula yang menambahnya dengan keterangan yang diriwayatkan dari Nabi SAW secara mutawatir. Sebagian ulama yang membawanya dengan kata-kata yang mengandung mukjizat, tetapi pada prinsipnya terdapat persamaan mengenai pengertian Al-Quran, yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.